Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini tertulis dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum pembacaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita beri judul Kerinduan kepada Allah. Buku Mazmur ini terdiri dari 150 pasal, dibagi di dalam 5 jilid. Jilid pertama adalah pasal 1 sampai dengan 41. Jilid kedua dimulai dengan nats yang baru kita baca, yaitu pasal 42 sampai dengan pasal 72. Di buku jilid 1 dari Mazmur ini, pemazmur Daud menyaksikan kemahakuasaan dan kebesaran dari Tuhan Allah kita itu. Dialah Allah yang maha besar, tiada Allah lain di samping dari Tuhan kita itu. Kemudian pemazmur Daud menyaksikan perbedaan dari orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan dengan orang-orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan, atau yang disebutkan orang fasik atau orang munafik. Mereka yang berjalan di jalan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan akan membawa rasa sukacita. Sementara mereka orang munafik, orang fasik, tidak berkenan di jalan Tuhan, dan pada akhirnya akan membawa kekecewaan di dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu, pemazmur Daud menyaksikan di dalam hidupnya dan mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah maha besar. Dialah gunung batuku, dialah gembalaku. Dan dia bersaksi bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari akan hidup bahagia. Mazmur jilid 2 ini mulai dari pasal 42 tadi, yaitu dari ayat yang baru kita baca, sampai dengan pasal 72, memuat kesaksian para pemazmur mengenai kerinduan mereka untuk hidup bersama Tuhan. Dimulai dengan pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi,
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nats ini merupakan respon para pemazmur terhadap kesaksian hidup mereka di jilid 1 mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pemazmur mau meyakinkan dirinya bahwa jiwanya tidak akan tertekan dan hidupnya tidak perlu gelisah bila dia berjalan di jalan yang benar, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Sebab itu dia harus selalu berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kerinduan kepada Allah disaksikan oleh para pemazmur pada jilid 2 ini, yaitu dengan ketulusan mereka memuji Tuhan dan berdoa minta tolong setiap menghadapi permasalahan. Di Mazmur 43 misalnya, di ayat 1 dan 2, pemazmur berdoa demikian. Biarlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Pemazmur menyaksikan bahwa kalau dia menang melawan musuh, bukan karena kehebatannya, bukan karena kehebatan alat-alat perangnya untuk melawan musuh, tetapi karena Tuhan campur di dalamnya sehingga dia menang dan memuji Tuhan. Demikian dikatakan di Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Sebab bukan pada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Demikian juga di Mazmur 46 ayat 2 dan 4 sampai 4, pemazmur bersaksi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebab itu pemazmur mengajak kita untuk bermazmur memuji Tuhan sepanjang masa. Demikian disaksikan di Mazmur 47 ayat 7 sampai dengan 10. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Melalui nats ini, pemazmur juga ingin menyampaikan pesan kepada kita. Yang pertama,
supaya kita tidak perlu gelisah atau merasa tertekan. Tuhan kita itu adalah maha dahsyat dan maha kuasa. Dialah gunung batu kita. Tuhanlah gembala agung kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari akan hidup bahagia. Oleh sebab itu berharaplah selalu kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Sola gratia. Yang kedua, marilah kita seperti para pemazmur merindukan kebersamaan dengan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dengan tekun dan tulus berdoa. Setiap menghadapi masalah, kita datang minta tolong kepada Tuhan. Dia pasti menunjukkan jalan keluar atau solusi. Menghadapi pandemi corona, kita berserah kepada Tuhan. Dia berdaulat dan berkuasa atas segala kejadian. Menghadapi masalah dampak pandemi corona dalam perekonomian kita misalnya, kita pasrahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kaya. Semuanya tersedia di hadapannya. Tuhan yang Maha tahu apa kebutuhan kita hari ini dan apa kebutuhan kita besok. Biarlah semuanya Tuhan memberikan kepada kita indah pada waktunya. Yang ketiga, sebagai orang yang telah menerima kelimpahan berkat dan pertolongan Tuhan, kita patut bermazmur, memuji memuliakan Tuhan. Setiap pagi kita memuji Tuhan karena diberi rahmat baru. Setiap malam kita memuji Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sepanjang hari dan sepanjang malam hari. Seperti pemazmur, kita juga boleh bersaksi dan menyerukan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu rindu untuk hidup bersama-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan selalu hadir menolong kami, terutama ketika kami menghadapi masalah-masalah sulit. Dan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil dan kami boleh diselamatkan. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh siang dan malam bersyukur atas segala berkat-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.